Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024, saya akan mengomentari kata Ustadz Alfian Tanjung kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta bertujuan kristenisasi. Kedatangan Paus Fransiskus datang ke Indonesia atas undangan pemerintah Indonesia Presiden Joko Widodo untuk melakukan penghormatan terlebih negara Indonesia mayoritas beragama Islam di Indonesia dan di dunia, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh umat Muslim bertempat di Masjid Istiqlal. Karena ketiga agama yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam merupakan agama samawi atau agama Semitik, bahwa ketiga agama tersebut mengakui sebagai keturunan Abraham atau Ibrahim, ibarat satu bapak punya tiga anak, agar jangan selalu ribut dan selalu bersatu menjalani agama yang diyakininya masing-masing, dan jangan saling menjelek-jelekkan keyakinan masing-masing. Paling sering umat Muslim menjelekkan agama Kristen, yaitu Ustadz Abdul Somad menyatakan salib itu jin kafir. Juga menyatakan umat Muslim disebut kafir, sah darahnya atau bisa dibunuh. Demikian juga Ustadz Yahya Waloni menyatakan isi Alkitab itu palsu, tetapi tidak dapat menunjukkan Alkitab yang benar atau yang asli. Ada Ustadz mengaku mantan pendeta dan pernah kuliah di Roma Katolik, ternyata bukan mantan pendeta, tujuannya untuk menjelek-jelekan agama Katolik. Hanya disesalkan pernyataan Ustadz Alfian Tanjung menyatakan kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta untuk kristenisasi dengan tujuan mengambil umat Muslim menjadi pemeluk agama Katolik atau menjadi murtadin. Pernyataan Ustadz Alfian Tanjung ini merupakan penghinaan kepada umat Muslim sendiri. Sangat lemah keyakinannya kepada agama Islam. Begitu mudahnya umat Muslim berubah keyakinan memeluk agama Katolik hanya karena kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Berarti umat Muslim langsung murtad. Ustadz Alfian Tanjung waktu memberikan ceramah agamanya hanya menyerang agama lain, sama sekali kurang mengajarkan agama Islam yang benar agar imannya kuat dan tidak mudah dipengaruhi agama lain. Ada dugaan keilmuannya dengan agama Islam sangat rendah terkait dalam memahami arti agama Islam itu sebagai agama yang terbaik dari seluruh agama yang lain. Terbukti Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam mencapai 90%, bila mana ada penurunan jumlah umat Muslim diduga salah satu penyebabnya seperti tindakan Ustadz Alfian Tanjung yang senangnya menyerang ajaran agama Kristen dan ajaran umat Katolik dengan tuduhan Tuhan orang Kristen tiga, menyembah manusia, Tuhan Yesus disalibkan dikatakan bohong, yang disalibkan Judas Iskariot, akibat senangnya mencari kejelekan umat Kristen dan Katolik, sehingga ada umat Muslim penasaran, atau pada umumnya semua umat Muslim menjadi ingin tahu kebenaran agama Kristen dan Katolik. Setelah diketahui kebenaran ajaran agama Kristen dan Katolik, sehingga banyak umat Muslim berpindah keyakinannya memeluk agama Kristen atau agama Katolik. Sehingga statistik agama Islam dikatakan Ustadz Nababan menyatakan tiap tahun umat Muslim murtad sebanyak ada yang menyatakan 2 juta orang tiap tahun, tetapi ada yang menyatakan 1 juta orang tiap tahun murtad, yang diduga murtad meyakini agama Kristen atau agama Katolik. Untuk itu, Ustadz Alfian Tanjung banyak murtad untuk Muslim ke agama yang lain
terlebih kepada agama Kristen atau Katolik, jangan menyalahkan agama Kristennya. Tanyakan kepada pribadi orang yang murtad ke Kristen atau ke Katolik tersebut. Karena setiap orang bebas menganut agama sesuai dengan keyakinannya dan tidak boleh memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu untuk diyakininya. Sesuai dengan prinsip demokrasi, kebebasan memberikan pendapatnya atas sesuatu masalah. Banyak yang murtad dari umat Muslim menjadi meyakini agama Kristen atau agama Katolik sampai diusir dari rumahnya, dan ada yang sampai dipukuli tetap tidak merubah, tetap tidak meyakini agama Kristen atau agama Katolik. Bahkan sampai ditahan bertahun-tahun di dalam penjara sesuai putusan hakim, seperti Saifuddin Ibrahim dan Muhammad Kc, tetap menganut agama Kristen, tidak mau merubah keyakinannya kembali menganut agama Islam lagi, karena mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus, hatinya selalu tentram dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke surga dan selamanya hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Untuk itu Ustaz Alfian Tanjung, supaya mengintrospeksi diri, mengapa umat Muslim banyak yang murtad memeluk agama Islam atau agama Katolik? Apakah karena dirinya kurang memahami agama Islam atau dirinya kurang mendalami isi Al-Quran tersebut? Pada umumnya para ustadz, termasuk Ustadz Alfian Tanjung, tidak mengakui kesalahannya banyaknya murtad ke agama Kristen atau agama Katolik. Untuk menutupi kekurangan tersebut, beralihnya umat Muslim menjadi pemeluk agama Kristen atau Katolik karena diiming-imingi diberi sembako berupa supermi atau sejumlah uang, sehingga berlomba-lomba masuk agama Kristen. Semua pernyataan Ustadz termasuk Ustadz Alfian Tanjung sama sekali tidak benar. Mereka murtad menjadi pemeluk agama Kristen murni dari isi hatinya tanpa ada iming-iming supermi atau sejumlah uang. Untuk itu Ustadz Alfian Tanjung, sadarlah banyaknya umat Muslim murtad ke Kristen atau ke Katolik karena kurang dalamnya ilmu Ustadz menghayati agama Islam itu sendiri, sehingga muridnya umat Muslim tambah kurang dalam memahami agama Islam itu sebagai pegangan hidupnya nanti di surga setelah meninggal dunia. Untuk itu Ustadz Alfian Tanjung, jangan terlalu menjelek-jelekan agama Kristen atau Katolik. Fokus perhatiannya mendalami Al-Quran sebagai agama yang terbaik dari seluruh agama, baik dari agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu, dan diberi contoh yang baik kepada umat Muslim agar dapat hidup bersama dengan penuh toleransi di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Ustadz Alfian Tanjung menyatakan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia untuk kristenisasi banyak mendapat tanggapan negatif dari umat Muslim. Termasuk Ade Armando, justru masyarakat merasa baik kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang memberi contoh hidup sederhana atau yang baik kepada umat Islam dan umat Katolik, terlebih dalam kehidupan yang penuh kesederhanaan dan kebersamaan hidup sesama umat manusia di tengah-tengah masyarakat. Harapan saya, pernyataan Ustadz Alfian Tanjung yang menyatakan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia untuk kristenisasi tidak perlu ditanggapi karena menghina umat Muslim sendiri, dianggap terlalu mudah murtad menjadi pemeluk agama Katolik, padahal penduduk Indonesia mayoritas beragama Muslim sebagai pertanda kuatnya keyakinannya atas agama Islam yang diyakininya. Tidak mudah luntur keyakinannya karena kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sekian dan terima kasih.